agama. Nah, bahasan yang kita dapatkan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla ini, kita sampai pada apa yang dituliskan di dalam himpunan putusan tarjih ini, sebagaimana yang kita dapati pada halaman yang ke-14, disebutkan kepada kita tanbihun, peringatan, perhatian, ketika telah membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengimani Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari 4 hal. Al-imanu biwujudihi, yaitu mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai Rabb, sebagai ilah yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bil uluhiyatihi, yaitu bil uluhiyatihi, yaitu mengimani tentang uluhiyahnya, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilahul haq, yaitu ilah, sesembahan yang sebenarnya untuk disembah, dan tidak boleh kita meletakkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bi rububiyatihi, yaitu mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Rububiyah itu maknanya adalah kata Rabb, yaitu meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mempergilirkan, mengatur, memberikan kepada kita manfaat, mengangkat mudarat. Itu adalah Rabb. Maka mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mengimani tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita memahami dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang dia jauh terhindar dari kekurangan, terhindar dari cacat, terhindar dari celah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Nah, ini eksistensi Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dituliskan di dalam putusan tarjih ini kalimat tanbih, yaitu perhatian dan peringatan. Ketika masuk dalam bahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kepada kita makallafanallahu bil bahsi fil i'tiqadi bima la tasifu ilaihi uquluna, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam hal keyakinan. Jadi Allah Ta'ala tidak membebankan kita, tidak meminta kita untuk berpayah-payah mencurahkan pikiran kita, mengoptimalkan pikiran kita tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Allah yang kita tidak mampu untuk mencernanya dengan akal kita. Nah, ini batasan yang diperingatkan kepada kita ketika kita membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang digunakan di dalam bahasan ini adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak perlu kita berpayah-payah untuk berpikir. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Janganlah kita berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah perintahkan kita untuk berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena dengan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita akan sampai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah khaliquna, yang menciptakan kita, Rabbuna, yang mengatur kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita sekalian. Dengan apa? Dengan memperhatikan makhluk-makhluk yang Allah taala ciptakan kepada kita. Lalu kemudian disebutkan li'anna aqlal insani la yastati'u ayyasila ila ma'rifati dzatillahi wa kaifiyatihi ittisafihi bi sifatin fala tabhas anhu. Kenapa? Karena akal kita tidak akan mampu. Ketika kita misalkan membaca tentang sifat-sifat Allah, tentang apa yang berkait tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar, kita tidak akan bisa sampai akal kita. Maka kita mengimani apa adanya. Dan ini adalah i'tiqad, keyakinan seorang mukmin, meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisa fi wujudihi ta'ala syakkun. Dan tidak ada sedikit pun keraguan akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin tidak boleh dia memiliki keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyebutkan pada kita dalam surat Ibrahim ayat yang ke-10. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh." Apakah ada orang yang ragu tentang Allah Subhanahu wa taala? Allah gunakan di sini kalimat tanya. Afillah, apakah tentang Allah Subhanahu wa taala syakkun? Ada yang meragukan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Allah sebutkan pada kita? Fatiris samawati wal ardh. Allah taala yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dan ini adalah bukti akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin langit dan bumi itu jadi dengan sendirinya. Tidak akan mungkin langit dan bumi bergerak, beredar, pergantian malam dan siang itu berjalan dengan sendirinya, kecuali dengan ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-10. Lalu kemudian disampaikan kepada kita, waqad saddal Qur'anu 'alal uquli babal khawdi fima la tablughuhul madariku biqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Dan Al-Qur'an memberikan kepada kita penutup untuk jalan pemikiran yang membicarakan hal-hal yang tidak mungkin dicapai oleh akal kita. Jadi Al-Quran memberikan batasan bagaimana akal itu berpikir dan bagaimana akal itu berhenti dari berpikir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang zatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan ada yang sama sepertinya sesuatu apapun. Yang tidak akan ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala apapun juga itu. Dan tidak ada yang mungkin apapun itu akan menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa artinya? Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan Maha mendengarnya makhluknya. Tidak akan sama mendengar atau melihatnya yang ada pada diri makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan sama antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini batasan akal yang disampaikan kepada kita bahwa tidak ada gunanya bagi kita untuk berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Wa nassa ala anna quwwatal aqli mahdudatun wa nahu muhitum bin nasi bi qadihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wa kafa bil mu'minina sugla ayatadabbaru fi makhluqatihi liyastadillu ala wujudihi wa qudratihi wa hikmatihi. Lalu kemudian disampaikan pada kita
Allah Ta'ala juga menjelaskan kekuatan tentang akal kita. Sampai mana batasan akal kita? Jadi ada batasan yang Allah berikan pada akal kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah yang meliputi segala sesuatu tentang makhluknya. Dan makhluk tidak akan sanggup untuk mencapai apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanbih, peringatan kita ketika kita membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah ajanallahu wa iyyakum, yang masuk dalam rumusan iman kepada agama kita, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah al-imanu bil malaikah. Mengimani para malaikat. Al-malaikah ini jam'un min malak. Bentuk jamak dari kata malakun. Jadi kalau dalam bahasa Arab, malaikat itu kalau dia dalam bentuk tunggal disebut dengan malakun. Tetapi kalau dalam bentuk jamak disebut dengan malaikah. Kalau bahasa Indonesia malaikat adalah satu. Malaikat berarti banyak. Dan dalam al-imanu bil malaikah ini adalah mengimani akan adanya keberadaannya para malaikat. Apa yang dituliskan di dalam putusan tarjih ini? Yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Yang pertama, berbicara tentang keimanan kepada malaikat, maka wajib bagi seorang mukmin untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang bersayap. Dan sayapnya ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Ini sayap malaikat. Dari mana dalilnya? Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang dalil yang berkaitan tentang malaikat tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan kepada kita di dalam Al-Quran dalam surat Fatir ayat 1. Dalam surat Fatir ayat 1 Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikah, yang telah menjadikan para malaikat itu rusulan, sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Uli ajniha. Perhatikan di sini Allah sampaikan kepada kita para malaikat itu uli ajniha. Dia memiliki sayap. Masna wa sulasa wa ruba. Itu ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, dan ada yang sayapnya 4. Ini tentang malaikat. Tetapi jangan pernah kita gambarkan bahwa malaikat yang Allah sebutkan memiliki sayap 2 seperti yang ada dalam film-film kartun. Nggak boleh kita gambarkan, karena termasuk perkara atau makhluk yang gaib yang kita tidak tahu. Dan para malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan, dan alamnya malaikat itu berbeda dengan alamnya kita. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, maka tidak bisa kita gambarkan bahwa oh malaikat bersayap 2 seperti ini bentuknya, rupanya seperti ini. Tidak. Ini tidak menjadi batasan akal atau kewenangan akal kita untuk menggambarkan apa yang telah Allah sebutkan tadi. Kemudian berikutnya, wa annahum ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu adalah ibadun, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mukramun, yang mulia. La ya'sunallah, mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan mengerjakan apa yang telah ditugaskan. Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim, di antaranya Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
waquduhan nas wal hijarah, yang para malaikat itu penjaganya itu waquduhan nas wal hijarah, neraka itu bahan bakarnya adalah api dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun, ada malaikat di situ. Alaiha malaikatun. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-26 dan ke-27. Allah sampaikan kepada kita bahwa para malaikat itu memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan kepada kita. Bal ibadun mukramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Hamba-hamba Allah yang mulia. Yang kemudian Allah sampaikan kepada kita, la yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Dia tidak pernah membantah tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada bantahan dari para malaikat. Kenapa? Karena makhluk yang Allah ciptakan untuk berada di atas ketaatan. Bahkan nanti tadi di dalam surat At-Tahrim itu Allah katakan kepada kita, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini iman kepada malaikat. Berikutnya, apa yang dinukilkan dalam kitab putusan tarjih ini, wala yaquluna wala yashrabun. Para malaikat itu adalah makhluk yang tidak makan dan tidak minum. Tidak membutuhkan makan dan tidak membutuhkan minum. Berbeda nanti dengan manusia. Berbeda nanti dengan jin. Jin dia makan dan minum sebagaimana manusia. Jin mukallaf yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk beribadah sebagaimana manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi malaikat adalah makhluk yang dia tidak membutuhkan kepada makan. La ya'kuluna wala yashrabun wala yatajawwajuna wala yanamun. Mereka tidak menikah dan mereka tidak tidur. Yusabbihunal laila wan nahar. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Wa kulli wahidin minhum maqamun ma'lum. Di antara setiap mereka itu memiliki kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tugas-tugas yang telah ditentukan. Nah, kita biasanya mengenai para malaikat selalu meyakini dan diajarkan sejak kecil ada 10 malaikat. Sedikit sekali malaikat itu. Padahal yang dimaksudkan dengan 10 malaikat yang disebutkan, yang kita hafalkan sejak kecil, maknanya bukan adalah malaikatnya, bukan jumlahnya. Tetapi apa yang disebutkan tadi, minhum maqamun ma'lum. Para malaikat itu ada yang memiliki tugas-tugas dan kedudukan-kedudukan tertentu. Malaikat Jibril adalah malaikat yang tugas utamanya selain daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyampaikan wahyu. Berapa banyak malaikat Jibril? Wallahu taala alam. Tidak ada yang mengetahui. Jumlahnya tidak ada yang mengetahui. Jadi bukan malaikat Jibril itu satu. Lalu ketika orang memahami malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu, dan pada hari ini wahyu sudah berhenti, berarti malaikat Jibril sudah pensiun. Nah, ini pemahaman yang tidak benar. Karena tugas utama para malaikat adalah ibadun mukramun, hamba Allah yang mulia, yang mereka bertugas utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihunal laila wan nahar. Mereka memiliki tugas untuk senantiasa beribadah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum hamalatul harsy wa minhum safaratu ka Jibril wa Mikail wa minhum hafadzah wa minhum katabah wala yajuzu lana an tasifal malaikata illa bima warada anis syari'. Di antara para malaikat itu sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang dia menggenggam ars. Berapa malaikat itu, Pak? Yang menopang ars. Ars Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita dapatkan dalam hadis riwayat kanan Muslim, arba'u malaikat. Ada 4 malaikat yang menopang ars Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuknya wallahu taala?
Kemudian ada di antara malaikat itu Jibril yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu seperti Jibril, wa Mikail, dan ada Mikail. Dan ada pula yang mencatat, wa minhum hafadzah. Ada juga malaikat yang menjaga pintu neraka. Ada juga malaikat yang menjaga pintu surga. Yang itu disebutkan dengan dalil. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh putusan tarji? Wala yazuzu lana an nasifa. Dan tidak boleh bagi kita untuk memberikan sifat al-malaika tentang para malaikat illa bima warada anisyari, kecuali apa yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jadi nggak boleh kita menyebutkan ada malaikat fulan, malaikat yang seperti ini, kecuali apa yang telah dituliskan dalam syariat. Apa yang dituliskan dalam syariat itu adalah apa yang terdapat di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa para malaikat, bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, bima warada fil Quran wa bima warada fil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagian yang kedua dari rukun iman. Dalam pembahasan tentang rukun iman ini disebutkan pada kita tanbih, peringatan pula. Apa kata putusan tarji? Walam lam yutalibna Allahu ayya'lim an na'lama mahiyyatal malaikah. Allah Ta'ala tidak menuntut kita untuk mengetahui hakikat malaikat. Kayak apa malaikat itu? Kita pikirin aja, nggak ada gunanya. Tidak ada tuntutan dari Allah kita memikirkan nanti malaikat seperti apa bentuknya, tidak. Tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memikirkan itu. Bal amaranallahu bil imani. Tetapi kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani biwujudihim, kedudukannya, yaitu keberadaan para malaikat. Wa qadrahum al-anbiya'u fi suratim basariyah wa ghairiha. Dan kadang-kadang para malaikat itu membentuk dirinya seperti manusia. Sebagaimana ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Itu hadis yang dipakai dalam rukun iman. Wa qudratihim, dengan apa? Mereka membentuk manusia, rupa manusia ataupun lainnya. Dan para nabi pernah melihat itu. Dengan apa? Dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas yang Allah berikan kepada para malaikat. Hadis yang pertama kita bahas tentang rukun iman, kita dapat di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, menyebutkan kepada kita bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan kedatangan seseorang yang berpakaian rapi, putih, bersih, rambutnya menghitam mengkilat, tidak terlihat bekas perjalanan, tapi tidak ada satu orang pun yang mengenalnya. Lalu tidak dia duduk dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyandarkan pahanya dan bahunya, menempelkan pahanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan lengannya kepada baha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah itu dia bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu hari kiamat. Setelah Nabi menjelaskan, kemudian orang itu pergi. Ketika orang itu pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian siapa yang barusan datang? Apa jawab para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bayangkan, ini para sahabat begitu tawaduknya tentang ilmu. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Siapa yang datang tadi? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata para malaikat, kata para sahabat. Kemudian apa? Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebutkan yang datang kepada kalian adalah Jibril atakum yu'allimu dinakum, yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Siapa? Malaikat Jibril. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti manusia. Dan itu yang dikatakan dalam peringatan ini, bahwa kita tidak ada kewajiban untuk
mencerna, memikirkan bagaimana bentuknya dan seperti apa. Malaikat adalah makhluk yang bersayapnya seperti apa. Kita tidak punya kewajiban dan Allah tidak tuntut kita untuk memikirkan itu. Dan kita meyakini bahwa para malaikat itu pernah menyerupai sebagaimana manusia lalu mendatangi para nabi. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah ini hal yang berkait tentang rukun iman kepada malaikat. Lalu kemudian disebutkan dalam pernyataan ini, waqad tawatara khaira dzalika wala yumkinuna an nasifal malaikata illa bima warada anil ma'sum sallallahu alaihi wasallam bin naqlin sahihin wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan jumlah para malaikat itu tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang tahu. Kita tidak bisa bertanya berapa jumlahnya. Allah sebutkan nanti di dalam surat Al-Mudassir. Surat Al-Mudassir ayat ke-31 Allah sampaikan kepada kita, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah para malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga tidak tahu. Dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Sidratul Muntaha, dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diperlihatkanlah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekelompok para malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat beribadah yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dekat Sidratul Muntaha tadi. Diperlihatkanlah tentang Baitul Ma'mur tadi. Sekelompok malaikat yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka masuk ke Baitul Ma'mur untuk beribadah dan dia tidak keluar lagi. Lalu kemudian datanglah sekelompok lagi para malaikat. Dan ini yang kemudian Allah nyatakan dalam surat Al-Mudassir, wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat. Maka jangan pernah kita meyakini malaikat itu hanya 10. Tapi tugas tambahan maqamul mahmud tadi, maqamul mamdud tadi, yaitu tugas yang telah ditentukan, yang telah Allah berikan. Di antaranya ada yang 10 tadi yang disebutkan dalam keimanan kita kepada malaikat. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya. Nah ini rukun iman yang kedua. Kemudian al-imanu bil kutub. Yang ketiga adalah mengimani tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban ala rusulihi li islahil bashar fi dinihim wa dunyahum. Iman kepada malaikat ini adalah wajib bagi kita meyakini, iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah wajib bagi kita meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya. Allah turunkan kitab. Untuk apa? Li islahil basar. Untuk memperbaiki manusia, dunyahum, kehidupan dunianya, wadinihim, dan agamanya. Jadi Allah berikan kitab kepada para nabi dan rasul tadi. Dan ini adalah keyakinan yang harus kita yakini. Nah, kemudian yang kedua, minha az-zabur li Daud wa Taurah lil Musa. Di antara kitab-kitab itu adalah Zabur untuk Daud, Taurat yang dibawa oleh Musa, Injil untuk Isa, wal Qur'anul Majid, dan Quran yang mulia di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, sebagai penutup para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah di antara kitab yang Allah turunkan. Kenapa 4? Karena itu yang disebutkan. Lalu bagaimana nabi dan rasul yang lain? Dan ingin saya sampaikan nanti pada beriman pada para rasul, mengimani rasul, bahwa nabi dan rasul disebutkan oleh para ulama, dia ada memiliki perbedaan. Bahwa nabi adalah makhluk manusia yang Allah Ta'ala pilih
untuk mendapatkan risalah, tetapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikannya. Tetapi kalau Rasul, Allah adalah manusia yang Allah Ta'ala pilih, lalu kemudian dia mendapatkan wahyu, kemudian dia punya kewajiban untuk menyampaikannya. Maka nanti para ulama menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dengan apa? Dengan surat apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Kenapa? Karena mendapatkan wahyu. Tetapi belum menyampaikan. Belum menyampaikan kepada umat manusia. Belum ada perintah untuk menyampaikan. Maka kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebutkan kepada kita dalam surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa siyabbaka fatahhir wa ruzzatamzu wa la tamnun tastaksir. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangunlah. Fa'andzir, dan berilah peringatan. Maka Allah Ta'ala mengangkat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dengan surat Al-Alaq, dan Allah angkat beliau sebagai rasul dengan surat apa? Al-Mudatsir. Surat Al-Mudatsir. Nah, ini nabi dan rasul yang Allah Ta'ala turunkan, ya, turunkan apa? Turunkan kitab kepada nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 kitab yang Allah turunkan. Lalu kemudian disebutkan wa annal Qur'ana kalamullahi wa akhirul kutubil munazzalah, bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang terakhir yang Allah turunkan. Wa annahu yastamilu ala ma lam yastamilu alaihi ghairuhu minas sara'ir wa makarimil akhlaqi wa fadailil ahkam. Di dalamnya mencakup apa yang dulu belum ada dalam syariat-syariat dan kitab-kitab yang sebelumnya. Maka nanti secara rinci dijelaskan oleh para ulama bahwa mengimani kitab-kitab Allah wajib bagi seorang mukmin. Tetapi mengimani kitab-kitab Allah itu terbagi kepada 2. Mengimani secara global dan mengimani secara khusus. Jadi mengimani secara global, secara umum, dan mengimani secara khusus. Apa maksudnya? Mengimani secara global bahwa kita meyakini, mengimani bahwa semua kitab itu, Zabur, ya, kemudian Taurat, Injil, Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Lalu kemudian mengimani secara khusus bahwa Al-Quran adalah wahyu yang terakhir, khusus menyempurnakan apa yang telah ada dari kitab-kitab sebelumnya. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mempelajari kitab-kitab yang sebelumnya. Tidak ada kewajiban. Karena kita cukup mengimani secara global. Oh, itu kitab-kitab Allah. Satu kali dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kepada kita bahwa datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu an menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kitab Taurat. Jadi Umar bin Khattab pernah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kitab Taurat. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu wahai Umar? Ini Taurat ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan, singkirkan. Kenapa? Kalau seandainya Nabi yang membawa kitab itu yang Allah utus, siapa nabinya? Adalah Nabi Musa alaihissalam, yang membawa kitab Taurat, yang membawa kitab tadi, yang disebutkan di dalam tadi, bahwa kata Nabi SAW, kalau seandainya Nabi yang membawa kitab itu ada pada hari ini, dia pasti akan mengimani. Itu kata Nabi SAW. Maka tidak ada kewajiban bagi kita
untuk mengimani secara terperinci, mengkaji, membahas, mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu kita cukup imani secara global. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan kepada kita, tidak atakum, apabila datang kepada kalian ahlul kitab. Ahlul kitab adalah umat yang sebelum diutusnya Nabi SAW yang telah diberikan kitab oleh para nabi mereka. Apakah itu kitab Injil atau kitab Taurat, yaitu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Apabila datang pada kalian membawa kitab suci mereka, maka apa kata Nabi SAW? Jangan kalian membenarkannya dan jangan kalian mendustakannya. Jadi jangan kalian mendustakannya dan jangan kalian mendiamkannya. Kenapa? Karena kita tidak diperintahkan untuk mengetahui kitab-kitab itu secara khusus. Yang diperintahkan kepada kita adalah kita mengimani Al-Quran secara khusus, kemudian kita mempelajarinya, mengkajinya, mengamalkannya, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Itu yang secara khusus. Maka dalam bab ini diberikan tanbih, peringatan ya tentang iman kepada kitab-kitab ini. Apa kata kitab putusan tarjih disebutkan pada kita? Yajib alaina an nu'mina bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qur'an wa ma tawatara al khaira anhu tawaturan sahihan mustawfiyan li syurutihi. Kemudian wajib bagi kita percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, dan kita wajib mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang Al-Quran itu secara mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi Al-Quran itu turunnya dia tawaturan, secara mutawatir. Apa artinya mutawatir? Mutawatir itu satu berita, satu hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak orang, yang tidak mungkin mereka berkumpul untuk membuat kebohongan. Itu namanya mutawatir. Nanti hadis itu ada dibagi dua oleh para ulama hadis. Ada hadis dari sisi riwayatannya disebutkan ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh jalan yang tunggal. Jalannya tunggal, tidak terpecah, tidak banyak orang yang meriwayatkannya. Tetapi kalau mutawatir, dia adalah hadis yang diriwayatkan secara banyak orang. Secara banyak orang. Dan tidak mungkin mereka berkumpul untuk melakukan kebohongan. Nah, Al-Quran itu diturunkan dan diriwayatkan, periwayatan tentang Al-Quran itu secara mutawatir. Maka sangat jelek ya, pandangan orang misalkan ketika memahami ya, sebagaimana klaim ya, klaim atau keyakinan yang diambil oleh Rafidah ya, Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu seperti apa? Dia meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini adalah Al-Quran yang sudah mengalami distorsi. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Al-Quran yang lengkap adalah Al-Quran yang mereka miliki, yaitu Al-Quran yang mereka sebut dengan Mushaf Fatimah. Ini adalah sesuatu yang sangat jelek dan sangat buruk pemahaman yang semacam itu. Kenapa? Karena Al-Quran periwayatannya secara mutawatir. Bahkan penjagaan Al-Quran itu dalam catatan sejarah begitu luar biasa. Kalau kita melihat catatan sejarah, bagaimana Allah Ta'ala menjaga Al-Quran, menjaga Al-Quran dengan sangat luar biasa, dengan sangat sempurna. Tidak ada celah di situ untuk orang bisa melakukan penipuan dan kebohongan sampai saat ini. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran di zaman sekarang? Penghafal Al-Quran itu semakin banyak. Betapa banyak percetakan-percetakan Al-Quran, ada saja Al-Quran yang keliru dalam penulisan,
maka dengan cepat mudah diketahui. Ini luar biasa. Ada penjagaan Allah terhadap kitab suci Al-Quran sampai akhir zaman. Nah ini yang dikatakan kepada kita bahwa di antara tanbih peringatan kita yang diberikan dalam putusan tarji ini, ketika mengimani akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah wajib bagi kita mengimani akan Al-Qur'an dan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an secara mutawatir. Periwayatannya turunnya Al-Qur'an itu secara mutawatir. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat mufassirul Quran, ya, ahli di dalam tafsir Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku adalah orang yang paling tahu. Aku adalah orang yang paling tahu. A'lam, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Bagaimana taunya? Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau satu ayat itu turun, maka aku akan tahu dan bisa menjelaskan di mana ayat itu diturunkan, kapan ayat itu diturunkan. Itu Abdullah bin Mas'ud. Dan ini cara penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjaga Al-Qur'an itu sampai sekarang. Lalu kemudian wa inna ma yajibul i'tiqadu ala ma huwa sarihun fi dzalika faqat wala yajuju ziyadatu ala ma huwa qat'iyun bi dzanniyin. Tidak boleh kita menambahkan keterangan-keterangan tentang Al-Qur'an itu dengan cara yang mengambil dalil dari dalil-dalil yang tidak jelas. Jadi tidak boleh kita, apa yang disebutkan tentang Al-Quran, ya sudah, itulah Al-Quran. Tidak boleh kita menambah ayat, menambah berkaitan tentang Al-Quran. Kenapa? Karena sifat zon, sifat itu yang berkaitan tentang zon, yaitu keraguan, ya, kita meyakini sesuatu dengan ragu tentang Al-Quran, sama saja kita mengingkari akan keberadaan Al-Quran. Ini yang berkaitan tentang tabi. Wasartul sihatil i'tiqadi bidzalika ayyakuna fihi syai'un. Dan yang menjadi syarat yang benar akan i'tiqad, keyakinan tentang Al-Quran itu, jangan ada sesuatu yang mengurangi keagungan dan keluhuran Allah dengan mempersamakannya. Tidak boleh kita menganggap Al-Quran ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang nanti dalam catatan sejarah bahwa Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sejarah kita lihat seorang ulama, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau dihukum dalam permasalahan ini. Itu bahwa di zamannya banyak orang meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, lalu dibantah. Nah ini tanbih atau peringatan yang berkait tentang iman kepada Al-Quran. Dan kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan pada bahasan yang berikutnya, al-imanu bil rasul. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.